ngurusi semua. Sampai saya bilang begini, Dek, kenapa istri murung-murung? Hah? Kenapa? Iya Pak, dia lendet-lendet saya cuekin. Pantat saya belakangnya. Nah, lu salah, Andrik. Kalau udah lendet itu ada maksudnya. Sampai seperti itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh Bapak Rohani. Sampai harus ditanya, gimana Ibu Hendrik? Pak Hendrik, mantap enggak? Enggak, egois. Yang penting kalau dia udah selesai, udah ditinggalin gua. Lah,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu lagi pujian. Betapa hebat. Haleluya. Haleluya. Angkat produksi metanoia. Mustahil bagi Tuhanku Yesus Kristus.
semuanya, kami mencintai-Mu Yesus. Karena Engkaulah tokoh sentral kami, idola kami. Engkaulah yang kami utamakan dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mula Yesus kami boleh ada pada hari ini sebagaimana Tuhan ada. Amin. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, mungkin saja coronavirus sudah menyerang kami. Tapi karena kami ada sebagaimana Yesus ada, makanya coronavirus tidak berani untuk nempel di kulit tubuh kami. Varian-varian baru yang lain pun sudah terlanjur mati sebelum sampai tubuh kami. Karena ada nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama, yang menaklukkan segala nama di muka bumi ini, termasuk coronavirus. Luar biasa penyembahan pujian ini yang kami sudah alami. Kami percaya Tuhan terima, ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagimu Yesus. Biar lewat penyembahan pujian ini hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja dengan maksimal karya aspek hidup kami, sehingga kami boleh bangkit dalam kuasa roh dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah perkataan-Mu. Perkataan manusia sia-sia, tapi perkataan Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Perkataan Tuhan akan terus bekerja maksimal sesuai dengan bunyi firman itu sendiri. Sehingga kami semua yang mendengarkan firman, yang betul-betul menerima firman, hidup kami dirubah. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya bijak dalam menyampaikannya, sehingga mereka dapat memahaminya. Kalau ada kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat, kami usir, tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada orang-orang tertentu yang punya niat jahat, ingin mengganggu, menghalangi, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus firman Tuhan disampaikan, tidak ada yang bisa menghambat. Sekali lagi kumohon Tuhan, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, biar aku berkata-kata dengan bijak. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar. Sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya kaget ya tadi malam ketika saya mau istirahat, karena saya pikir biar bisa saya bangun jam 2 untuk mempersiapkan khotbah. Saya dapat video call dan saya angkat video call ini. Iya. Saya doa buat orang di video call tadi, di HP tadi. Tapi orang itu bilang, Bapak kemari, Bapak kemari, Bapak kemari, Bapak kemari. Udah ada yang teriak-teriak. Wah, bahaya ini. Saya langsung bangun istri saya. Ayo bangun. Cepat. Ini namanya pastoral, ini namanya pastoral, ini namanya penggembalaan. Ayo cepat. Akhirnya dia cepat-cepat. Daniel buka pintu, kami jalan naik motor, saudara. Sudah jam 11 malam kalau nggak salah. Kurang lebih begitu ya. Sampai ke sana rupanya pintu terkunci semua. Ya, mau masuk dari sebelah sini nggak bisa, masuk dari sebelah sini nggak bisa. Dari depan sudah ditutup tokonya Pak Hendrik itu. Saya gedor-gedor, buka. Karena handphone saya tinggal semua, karena buru-buru. Buka. Akhirnya ada yang dengar dari dalam, pintu dibuka. Saya udah lihat si Catherine ya. Ini bukan Catherine lagi. Apa ini gue bilang? Dalam nama Yesus. Singkat ceritanya dia udah agak tenangan. Ke gereja. Kau harus dibaptis, saya bilang. Ya. Saya bawa ke gereja, kita ngobrol. Ya, setelah itu saudara, ada dia dikasih orang itu batu ya, batu itu untuk menjaga supaya dia aman lah gitu ya.
nggak diserang oleh orang-orang tertentu yang punya niat jahat terhadap dia ya. Ya, jadi batu itu saya pecahin di kamar. Saya orangnya nggak terlalu berpikir panjang. Saya bakar juga di kamar pakai tisu-tisu itu, sudah pecah bakar. Mecahinnya pakai apa? Pakai gilingan cabai. Nah, persoalan kamar saya itu kan tertutup begitu. Asap semua lah. Saya bilang, waduh, asap semua. Tapi Roh Kudus bilang, belum ada pengorbanan seperti itu. Harusnya darah yang tertumpah, bukan asap. Harusnya darahmu lu bisa kau tumpahkan, betul nggak? Yesus kan darahnya yang ditumpahkan. Amen. Itu asap belum ada apa-apanya. Iya juga ya, aku pikir. Oke, saudara. Setelah itu kita punya ngobrol jam 2 pagi. Kita baptis dia. Nah, karena sebenarnya mau dibaptis di rumah Pak Hendy. Ternyata di sana tidak ada bak. Yang ada cuma ember, itu pun ember kecil. Mungkin si Mordekai pun nggak bisa masuk situ. Iya. Saya ingat di kamar saya kan ada bak besar tuh. Ya, yang untuk orang bisa berendam-berendam. Jadi, ayolah kita ke gereja. Dibaptislah jam 2 pagi. Baptis. Sudah gitu, saya ceritalah sama Pak Hendy tentang pastoral, tentang penggembalaan itu seperti apa. Dia serius dengarnya. Tapi setelah saya bilang, seandainya Pak Henry yang saya panggil, Pak cepat kemari, pasti Bapak bilang tunggu ya, besok aku lagi mau parkiran dulu. Langsung, oh iya Pak, sorry Pak, saya balik dulu Pak ya. Giliran orang yang diceritain dia, semangat dengernya. Si A, si B, si C, semangat dia. Giliran ke dia langsung pulanglah saya. Haleluya, itulah manusia begitu saudara. Itulah namanya pastoral, itu namanya penggembalaan. Haleluya. Itulah namanya penggembalaan. Jadi saudara ini mau digembalakan atau hanya mau dengar khotbah? Digembalakan, puji Tuhan. Satu orang yang mau digembalakan, yang lain mau dengar khotbah aja. Lah, jangan tanggung-tanggung. Ngomong iya, tidak. Lebih dari situ, dari iblis. Anda mau digembalakan apa hanya dengar khotbah? Anda mau digembalakan apa dengar khotbah? Iya, kalau Anda hanya mau dengar khotbah, Anda bisa pindah-pindah. Ya, kan banyak gereja, besok sana, besok sana, besok sana. Tapi kalau Anda digembalakan, memang tidak boleh satu orang itu punya 4 gembala. Tidak boleh satu orang itu punya di luar punya lebih dari 1 gembala. Gembalanya harus 1. Ya, jadi saudara, berjemaat dan bergereja itu 2 hal yang berbeda. Haleluya. Anda mau berjemaat atau bergereja? Berjemaat. Berjemaat berarti Anda digembalakan. Makanya sering pendeta bilang itu jemaat saya, itu jemaat saya. Tapi kalau Anda hanya bergereja, itu nggak bisa dikatakan jemaat. Ya. Dan saya tidak tahu posisi semua yang ada di sini. Apa ada yang di hatinya hanya sekedar mau dengar khotbah, atau mau ke gereja, atau memang mau digembalakan, mau jadi jemaat. Mau jadi jemaat atau hanya ke gereja? Jemaat. Haleluya. Yang jawab sedikit banget. Haleluya. Karena nanti kalau di sini nggak clear, nanti kita masuk ke pelajaran pastoral ini, Anda memberontak otakmu, melawan berat ini. Makanya saya ini nggak ngomong nggak palah energik banget, nggak, ini kayak ngajar nanti. Anda mau jadi jemaat atau ke gereja aja? Jemaat. Haleluya. Mau dengar khotbah atau digembalakan? Gembalakan. Haleluya. Sepakat? Sepakat? Jadi Anda bisa pelajari ya di rumah masing-masing, ketika aja di Google apa itu pastoral. Pastoral itu adalah penggembalaan yang dilakukan oleh seorang pendeta terhadap jemaatnya, seperti menggembalakan istri dan anak-anaknya. Haleluya. 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 Saya kasih contoh, inilah penggembalaan contohnya supaya Anda mengerti. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Terlepas dari Yohanes 10 ya.
Yohanes 10 di situ bicara gembala. Itu nggak usah kita bahas, tapi yang kita bahas beginilah ya penggembalaan itu. Kita baca Efesus 2 ayat 19. Sudah? Haleluya. Ada masalah? Oke, siapa yang punya Alkitab? Ya, Efesus 2. Sudah? Ayat 19. Udah nggak apa-apa. Efesus 2 ayat 19 ya. Saya baca. Yang punya Alkitab silakan baca Alkitabnya. Yang tidak punya Alkitab tapi di handphone sucinya ada, ya kan Alkitab kan ayatnya ayat suci, berarti kalau ada di handphone ya handphone suci kan. Oke. Haleluya. Ya kalau dalamnya yang kotor ya handphone kotor. Kan begitu kan? Betul nggak kira-kira? Ya. Nah ini santai nih hari. Ya, tapi bisa gigit ini. Iya, santai tapi menggigit. Efesus 2 ayat 19. 3, 2, 1. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, ya. Jadi penggembalaan itu adalah ya, itu sistem keluarga. Nah, haleluya. Sistem keluarga. Yesus pernah bilang begini, aku bicara hal-hal yang duniawi aja kok nggak ngerti, apalagi aku bicara hal yang surgawi. Oleh sebab itu saya mulai dari hal-hal yang lahiriah supaya Anda paham. Apa itu keluarga? Keluarga secara umum artinya adalah di mana seorang wanita yang sudah dewasa dengan seorang pria yang dewasa, mereka menikah dengan sebuah perjanjian bahwa mereka setia satu sama lain sampai akhir hidup mereka. Itulah namanya berkeluarga. Tapi saudara, itu hanya awal. Ya, awal. Saudara, kalau kita bicara keluarga, itu bicara hubungan. Haleluya. Iya. Jadi keluarga itu adalah hubungan suami istri. Ya, keluarga. Berjalannya waktu, bisa saja si istri ini mendapat keturunan karena diberkati Tuhan buah kandungannya sehingga melahirkan anak. Yang pertama namanya anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Saya kan anak kelima, berarti anak yang kelima ini boleh saya katakan anak bungsu, artinya karena belum ada adiknya gitu loh. Bukan anak terakhir, beda. Anak bungsu karena belum ada adiknya. Ya, saudara, jadi dalam keluarga itu pasti harus dibangun dengan kasih. Haleluya. Haleluya. Tetapi kasih tidak akan bisa bertahan kalau tidak dibangun yang namanya sebuah sistem. Karena sebuah hubungan itu harus ada sistem. Sistem yang pertama langsung Tuhan yang bangun, namanya hierarki. Hierarki tahu ya? Kalau di kepolisian dari jenderal bintang 1, kombes, bla 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 bla, turun sampai kopral. Itu hierarki. Nah, orang di sub tahu itu. Ada juga mereka pangkat-pangkatnya, cuma nggak ngerti aku nama-namanya. Ya. Jadi dalam keluarga ada hierarki. Makanya Alkitab berkata di Efesus, laki-laki seorang suami itu adalah kepala istri. Haleluya. Haleluya. Dan laki-laki tadi itu adalah gambaran Kristus. Haleluya. Itu hierarki. Saya mau cerita hierarki dulu ya. Jadi suami adalah itu gambaran Kristus. Istri itu gambaran di mana gereja Tuhan. Kristus itulah kepalanya. Nah, terus melahirkan keturunan-keturunan. Ini namanya keluarga besar jadinya karena keturunannya banyak. Kemarin saya ketemu dengan orang, kalau nggak salah ya Daniel yang ingat ya, 12 anaknya katanya. 12. Saya belum ada apa-apanya. Jadi keluarga ini saudara
ada hierarki. Hierarkinya apa? Bapak, mama, atau papi, mami, ya, baru anak bungsu, anak sulung, haleluya, bla 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 bla, bungsu. Jadi saudara, hierarki yang Tuhan taruh, ya, kita bisa lihat di adat istiadat Yahudi. Jadi adat istiadat Yahudi itu begini saudara. Suami itu tuan, istri itu hamba, ya, itu. Baru anak sulung, inilah yang sebenarnya nanti pengganti bapaknya, pewaris. Tapi jangan remehkan anak bungsu. Anak bungsu ini yang menguasai nanti tempat tinggal rumah itu. Hampir mirip-mirip dengan adat kita. Orang Batak itu kalau anak ragil, anak siapudan, nah itu yang harus meninggalin rumah. Ayah ibu saya kan udah meninggal, rumahnya itu harusnya untuk siaposan. Tapi entah kenapa mereka ini kumpul-kumpul suruh jual. Ya udahlah, aku nggak bisa ngomong kan, jual-jual aja lah kan gitu kan. Harusnya siaposan kan belum pulang gitu. Iya, karena kami nggak tahu di mana dia sampai sekarang. Ya, doakanlah supaya dia kembali. Toto udah ikut Yesus pula lagi kan, luar biasa kan kesaksiannya nanti kan. Jadi saudara, hierarki ini harus betul-betul dihargai, dihormati. Dalam hierarki ini dibangun dengan kasih. Untuk jaga kasih ini kita harus buat sistem. Haleluya, paham sampai sini? Paham? Harus ada sistem. Karena kalau nggak ada sistem begini, aku mengasihimu, tapi sistemnya nggak ada, itu bertahannya hanya sebentar saja. Contoh gini ya, orang yang punya roh menyala-nyala tapi tidak punya prinsip ilahi, ini sebentar aja rohnya pasti suam kalau menghadapi situasi, kondisi, keadaan tertentu. Tapi walaupun rohnya suam, kalau dia punya prinsip, sekalipun rohku suam, aku mau paksa, aku tetap gereja, aku tetap menyembah, aku tetap memuji, saya percaya Tuhan akan tolong, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu namanya prinsip. Haleluya. Jadi roh yang menyala tanpa sebuah prinsip itu bertahannya sebentar saja. Sama dengan tadi, kasih yang disepakati untuk diterapkan dalam keluarga tanpa sebuah sistem, maka kasih itu sebentar pudar. Sistem ini memang itu harus berdasarkan Alkitab, tapi kita yang buat. Kesepakatan antara istri dan suami dan dirembukkan oleh anak-anak. Itulah namanya sistem. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya kasih contoh sederhana. Saya sebagai kepala keluarga atau gambaran Kristus. Dibuatlah sama Tuhan ya sebuah aturan hierarki. Ya, hierarkinya apa? Hierarkinya adalah saya kepala. Tetapi ada sistem yang Tuhan buat juga. Walaupun ada hierarki, sistemnya apa? Sistemnya istri suruh menghormati suami. Betul nggak? Haleluya. Tapi suami harus mengasihi istri. Betul nggak? Sekarang hebatan mana? Sistem ini, hukum ini hebatan mana? Hebatan yang pertama, istri menghormati suami, atau suami mengasihi istri? Hebatan mana ini? Dua hukum ini hebatan mana? Suami mengasihi istri. Hebatan mana? Suami mengasihi istri. Itu? Seimbang. Itu yang betul. Saya kasih contoh sederhana, biar Anda tahu bahwa Tuhan itu memberikan hukum pasti seimbang. Dia Allah yang Maha Adil. Contoh gini, istri saya suruh menghormati saya. Oke? Betul nggak? Begini-begini loh, begini-begini loh, begini-begini loh, Ma. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tetapi saya tidak bisa menggunakan otoritas yang Tuhan beri kepada saya untuk sesuka-suka saya terhadap istri saya. Itulah dibuat sistem oleh Tuhan, saya harus mengasihi dia. Haleluya. Sehingga otoritas yang kupunya dibatasi dengan sebuah sistem, saya harus mengasihi dia. Misalnya, contoh, ya kan, dia lagi capek nih, terus pijit-pijit lu kaki gini, pijit. Tapi kalau dia lagi memang nggak capek, tolong pijitkan dulu ini.
Tapi kalau dia lagi capek, dia bilang, aku habis nyuci, aku habis ini, disuruh mijit lagi. Aku nggak mau tahu, mau capek kayak kau, mau apa kayak, yang penting pijit aku. Wah, berarti di situ sistem tadi dilanggar. Haleluya. Haleluya. Sekarang kenapa saya bilang seimbang? Sistem ini begini. Kalau saya mengasihi istri saya, pasti saya juga menghormati hak-hak dia. Betul nggak? Haleluya. Hanya bahasanya saja yang agak berbeda. Dia menghormati suami, tetapi sama juga sebenarnya dia harus mengasihi suami. Tetapi kenapa dibuat seperti itu sama Tuhan? Itu hanya bicara hierarki. Tetapi undang-undang ini seimbang. Kalau suami mengasihi istri dan istri menghormati suami, maka kedua orang ini melakukan hukum yang seimbang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Setelah itu ada anak-anak. Hierarki yang pertama anak sulung, ya, bla bla, anak bungsu. Oke, ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya kalau Anda baca di Alkitab, anak bungsu bisa langsung minta hartanya. Walaupun akhirnya dibuatnya buat najis, cabul, kotor, buat jahat, habis sampai makan apa? Sampah babi, ampas babi, ya kan? Kenapa dia bisa dapat itu? Biar Anda tahu, di adat istiadat Yahudi itu sangat dihormati. Yang sulung pun dihormati. Makanya yang sulung protes waktu yang bungsu pulang. Dia sudah menghabiskan harta, tapi kau sambut dengan baik, kau kasih cincin, kau kasih jubah. Bapaknya bilang, bukankah kau bersamaku? Bukankah ini hartamu? Kenapa kau nggak habiskan juga? Gitu loh. Haleluya. Haleluya. Seandainya waktu itu si bungsu misalnya, potong kambing dulu lah hari ini, panggil temannya, potong. Besok potong ayam, panggil temannya, potong. Kenapa kau nggak buat juga? Kenapa giliran adikmu diperlakukan gitu kau iri? Makanya dalam bahasanya, kau kan bersama-sama aku, kau kan menikmati yang kupunya, ngapain kau protes? Haleluya. 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 Saudara, saya mau menjelaskan hierarki ini. Saudara, sebuah keluarga, ya, karena ada hierarki, maka dibuatlah sistem. Sistem itu dimulai dari mana? Dimulai dari rembukan suami istri. Suami istri akan berembuk. Berembuk bagaimana? Masalah apa dulu yang kita rembukkan? Misalnya, masalah bagaimana keuangan, memanage keuangan. Kita rembukkan. Terus, setelah kita rembukkan, kita akan cerita ke anak-anak kita. Itu orang Batak sering begitu. Ayah saya dulu memperlakukan saya seperti itu. Panggil anak-anak, baru cerita. Anakku, beginilah. Ya, keuangan kita. Kita harus bisa menggunakan keuangan ini dengan baik. Anak-anak harus ngerti. Haleluya. Haleluya. Terus kita bangun lagi sebuah sistem. Sistem itu sebuah aturan perjanjian yang disepakati. Kita bangun lagi sebuah sistem sama istri kita. Kalau ada persoalan-persoalan khusus yang tidak perlu diketahui anak, kita jangan bicara. Kita selesaikan berdua di kamar saja. Haleluya. Kalaupun mau berantamlah, kita tutup mulut. Kan gak kedengaran. Kami kan di lantai 2, Daniel kan di bawah. Yang buat kedengaran itu bukan karena tangannya mukul. Yang buat kedengaran itu karena amang oi gitu loh. Padahal gak diapa-apain. Aduh, padahal gak ada sakit. Lari laku, gitu. Ini sebuah sistem. Saudara, karena gini, kalau saya nggak mulai dari hal-hal yang lahiriah, nanti engkau tidak bisa masuk pintu yang kusiapkan. Berlakulah omongan Yesus, aku bicara hal yang duniawi saja, kok nggak tahu bagaimana aku bicara yang sorga. Bukan ini intinya. Ini untuk engkau bisa masuk ke pintu itu. Karena pintu udah kusiapkan nanti. Tapi kok nggak bisa masuk karena kok nggak punya kunci. Kuncinya di sini dulu. Sampai di sini ngerti? Paham? Haleluya. Haleluya. Jadi suami istri ya sudah membuat sebuah sistem berdua. Baru diterapkan ke anak-anaknya. Sampai kepada hal-hal yang sifatnya
religius yang sifatnya rohani. Begini mah, kita jam 5 pagi semua harus bangun. Kita harus berdoa. Oh gitu? Iya, jam 5 pagi kita harus bangun, kita harus berdoa. Oke, kita panggil anak-anak kita. Yang satu bilang, Pak, jam 5 pagi aku nggak bisa, Pak. Itu enak-enaknya tidur. Jadi jam berapa? Jam 6. Karena anak saya 5, kan ada 4 suara lagi. Terus yang 4 suara bilang, makanya badanmu jangan terlalu gemuk, Bang. Kami bisa bangun jam 5, lu nggak bisa. Ya lu doa sendiri, jam 6, gua jam 5. Akhirnya dia kalah, gugur. Haleluya. Akhirnya kita berembuk sepakat, oke jam 5 kita bangun. Kita berdoa. Haleluya. Makanya beberapa waktu yang lampau sudah saya bilang sama Pak Hendrik, lama, udah tahun-tahunan yang lalu, di rumah itu harus ada mesbah keluarga, Pak Hendrik. Tapi Pak Hendrik kan dia mau perang sendiri, dia pikir dia Rembo. Ternyata jebol kan? Nah, dia pikir dia Rembo, gitu loh. Nah, saudara, jadi setelah sudah dibangun sebuah sistem ini, kita harus betul-betul sepakat untuk melakukan sistem ini. Haleluya. Loh, apa gunanya Pak sistem? Kita taat aja melakukan. Sistem berguna. Kenapa? Itu untuk mengcover kita dan menjaga kita untuk tidak melanggar kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama. Baik itu tersurat atau tersirat, atau tidak tersurat tapi tersirat. Anda paham sampai di sini? Haleluya. 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 Nah, setelah itu, saudara, ada sebuah sistem yang memang itu tidak perlu dirembukkan, tapi itu natural. Itu sudah dengan sendirinya seperti itu. Karena sesuai dengan firman, dengan budaya yang ada. Contoh gini, mau dia orang nggak Kristen kek, pasti laki-laki itu lebih peranan, betul nggak? Ya, maksudnya lebih peranan, dia kepala keluarga ya. Nah, mungkin ada suku tertentu yang lainnya saya nggak ngerti, tapi hampir merata itu suami itu yang ambil peranan. Haleluya. Makanya walaupun istrinya gajinya 20 juta, suaminya cuma 5 juta, tetap suami kepala. Bukan istri jadi kepala karena dia punya duit. Bukan. Kepala itu tidak bisa dibeli dengan duit. Kepala itu diberi oleh Tuhan. Anda paham di sini? Kalau dia mau ganti dengan duit, artinya dia melawan Tuhan. Kok jangan jadi kepala kau, suami kau ekor saja. Karena gajimu 5 juta, gaji gua 20 juta. Ah, keliru. Haleluya. Haleluya. Ah, kenapa saya jelaskan ini? Karena nanti penjelasan untuk keluarga Allah ini simple aja. Simple aja. Mungkin 7 menit, 8 menit, 10 menit selesai. Nah, di sini harus ada pemahaman dulu untuk kunci kau masuk ke pintu, karena pintu udah kusiapkan ini pintunya. Tinggal kau masuk nanti. Haleluya. Haleluya. Ha, saudara, karena suami dalam keluarga itu dia punya otoritas untuk mengatur semuanya, dalam tanda kutip hal-hal yang baik, dia bisa menegur anaknya. Haleluya. Daniel, kok nggak baik begitu? Bergaul dengan orang benar, jangan dengan orang fasik. Daniel. Joshua, nggak bagus itu perempuan, jangan kau temani. Masih banyak yang lain-lain. Kalau kau nggak bisa cari, bapak yang cari. Ah, haleluya. Kenapa saya bisa atau boleh mengatakan itu? Karena saya punya hak. Karena keluarga. Haleluya. Ah, tapi kalau secara lahiriah saya ngomong kepada si Lisa ini, Lisa, kok nggak boleh itu sama orang Taiwan itu, nggak boleh. Saya nggak punya hak. Yang punya hak adalah bapak si Lisa. Oke? Kalau bapak si Lisa yang ngomong, dia memang betul-betul punya hak untuk melindungi, menjaga anaknya. Paham sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Misalnya saya, siapa di sini? Ada marganya nggak boru? Kalau orang NTT ada borunya nggak? Boru apa kau? A. Saya? A. Boru Yambi aja lah ya. Yambi Abi ya susah. Yambi Abi.
bapak dia pasti marga Yambi-Abi, betul nggak? Bapak dia yang marga Yambi-Abi ini boleh mengatur sini secara lahiriah. Saya nggak boleh ngatur dia, karena saya bukan keluarga yang berhubungan kait dengan darah dan daging. Haleluya, paham? Paham? Itu boru junta, betul nggak? Saya nggak punya hak. Yang punya hak itu adalah marga junta. Tahu nggak? Paham sampai di sini? Misalnya saya larang dia, jangan begini, jangan begini. Maka si Hendrik bisa protes. Si Lubis jauh kau bukan si junta. Gitu loh. Itu bisa protes. Tetapi, ini sudah ada pintu masuk. Tetapi ketika semua kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boru junta jadi boru Yesus. Amen. Saya Yesus, marga Yesus, boru Yesus, boru Yesus, boru Yesus, boru Yesus, boru Yesus, marga Yesus. Maka saya bisa mengatur saudara dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita udah masuk pintu ini, udah mau selesai nih. Kalau tadi paham, ini cepat selesai. Oke ya, kuncinya sudah ada ya. Masuk pintu. Sekarang Pak Tanjung ini sudah marga Yesus. Haleluya. Pak Mandor juga marga Yesus. Walaupun ini orang Chinese, tetap marga Yesus. Bukan gara Chinese nggak boleh marga Yesus, nggak, tetap marga Yesus. Loh, Anda mau baca Roma 8 cepat. Ayat 29. Udahlah ya, biar cepat. Yesus itulah yang sulung dari semua saudaranya. Haleluya. Berarti Yesus ini yang sulung dari semua orang Kristen. Ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita ini semua adik Yesus. Haleluya. Ini dalam versi yang berbeda. Tentunya dia Tuhan Allah, tapi dia bisa Tuhan, dia bisa kekasih jiwa kita, dia bisa bapak kita, dia bisa sobat kita. Haleluya. Dia bisa Tuhan kita. Ketika kita terima Yesus, maka Roma 8 ayat 29 mengatakan bahwa dialah yang sulung daripada kita semua. Haleluya. Haleluya. Paham? Berarti kan dia kan Yesus. Berarti kita bin Yesus, betul nggak? Berarti marga kita Yesus. Paham nggak sampai di sini? Ngerti? Oke. Jadi setelah sampai ke sini pembicaraan kita, ini sudah tidak bicara umur. Ini dalam kerajaan Allah tidak bicara umur. Masuk kembali ke tadi. Keluarga Allah. Efesus 2. Ya, saya bacakan bagian terakhir. Anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi keluarga Allah. Dalam keluarga pasti ada bapak, betul nggak? Haleluya. Makanya yang diterapkan Stephen Agustinus itu baik sekali. Dia sistem bapak rohani. Sampai jemaatnya manggil dia papi, manggil istrinya mami. Jadi jemaat dan gembala itu nggak ada batas. Bahkan kadang-kadang kita pikir kayak pacaran orang ini, padahal enggak. Karena seperti anak dan ketika saya buat kuliah cuma 1 SKS dengan istri saya, makanya itu aku sekolahkan lah. Ya nanti kalau udah habis corona kau sekolah, nanti dia mau sekolah nih. Iya, 9 bulan dia nggak pulang-pulang. Iya, nanti saya cari apa namanya, baby sister lah yang bisa rawat anak-anak. Nah, karena dia yang minta kan, nggak apa-apa. Ya. Jadi itulah namanya pastoral. Makanya Anda mau digembalakan atau hanya bergereja? Bergereja digembalakan juga. Itu ya udah pasti tepat banget itu ya. itu jawaban jitu, itu tepat banget. Dunia akhirat lah istilahnya kan. Iyalah kan. Di dunia kaya mati masuk surga kan begitu. Semua orang pasti pingin kan. Jangan seperti lagu zaman dulu, biar miskin di dunia asal mati masuk surga. Bagus juga. Tapi kalau kita rubah lagi, udah kaya di dunia mati pasti masuk surga. Mana pilih? Ya iya, tadi udah dijawabnya itu tadi yang dua-dua. Haleluya.
Haleluya. Jadi Anda mau berjemaat atau bergereja? Dua-dua. Dua-dua berarti kan. Semua jadi ikutan. Ini Pak Manurung ini kadang-kadang kita pikir tell me, telat mikir, tapi dia jauh cepet. Itu buktinya jawabannya langsung iya. Jadi kita mati kutu. Udah jawaban begitu gimana? Kita suruh satu jawab, dua-dua diambil. Loh, kan setiap jawaban ada A, B, C, D, E, F, G. Dia lingkarin semua, pasti bener lah. Mana mungkin bisa salah? Iya, makanya saudara kadang-kadang kalau kita nggak berpikir cerdas, kita bisa dapat nilai rendah. Saya pernah dulu waktu SMP, saya kerjain guru saya lingkarin itu 3 kan, A, B, C, D, saya lingkarin semua, lingkarin. Dibuatnya salah. Loh, emang jawabannya mana yang bener? Ya ini, kan aku lingkarin juga. Buat dong bener. Kan gua lingkarin juga, betul nggak? Wah, dia bilang, wah parah ini orang. Ini memang otaknya itu kalau orang pendek, saudara, itu rata-rata cerdas, lihat. Karena pantatnya dekat dengan sini. Orang pendek rata-rata cuma cerdas, orang pendek rata-rata. Kadang-kadang sekolahnya nggak tinggi tapi cerdas. Tapi kalau orang tinggi mau ke sini lambat kali dia masuk. Karena melewati beberapa area lagi, saudara. Itu intermezzo tapi banyak bukti orang-orang pendek, lihat. Ya kan? Jadi saudara, ketika kau jadi anggota keluarga Allah, itu sedang berbicara di mana engkau punya bapak rohani, engkau punya ibu roh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan dulu. Haleluya. 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 Makanya Ibu Christine sekarang itu manja sekali sama Ibu Gembala. Iya. Tengok, asal mau ibadah langsung ke kamar. Mana bajunya? Mana bajunya? Nah, itulah Ibu Gembala yang baik. Sampai baju untuk nyanyi pun harus disiapin. Padahal di gereja lain nggak seperti itu. Tapi sebenarnya pastoral itu seperti itu. Haleluya. 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 Nah, saudara, ketika Anda masuk dalam keluarga Allah, maka ada sistem di sana. Namanya sistem kerajaan Allah. Di sana ada namanya bapak rohani, ada namanya ibu rohani. Walaupun Pak Manurung ini umurnya mungkin sudah 60 lebih, saya baru 51, tapi kenapa dia nggak ngomong? Kok aku yang ngomong? Harusnya dia dong yang ngomong, betul nggak di sini? Ya, karena aku bapak rohaninya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sejelek-jelek apapun aku, kalau aku bapak rohanimu, masa kau mau ganti bapak rohani yang lain? Bapak rohani gue jelek, ganti bapak rohani lagi lah. Lah, misalnya ya, kau punya bapak jahat. Oke, siapa yang bisa saya gambarkan nih? Pak Manurung. Haleluya. Siapa? Si Raymond. Bapaknya ini misalnya jahat, Pak Manurung ini sama Raymond. Terus Samuel. Oke, sama Samuel. Terus karena Pak Turim nggak ada, jadi susah aku jelasin. Nggak, aku lebih suka yang sederhana bicara gitu loh. Ngapain kita bicara tinggi-tinggi, orang nggak ngerti, orang nggak paham. Ya kan? Makanya semua kalangan senang sama saya. Mau jenderal, mau anak jalanan, seneng. Kenapa? Aku biasa, sederhana tapi dalam. Contoh, Pak Manurung ini suka pukul si Samuel, suka marah-marah. Terus apakah Samuel pernah bilang begini? Ganti bapak lain lah. Apakah pernah kau gitu? Karena tetanggamu itu bukan baik aja, udah baik kaya lagi. Terus kau bilang, bapak gua Manurung ini udah agak nakal, jelek lagi, nggak kaya, pindah bapak lain lah. Apakah kau begitu Samuel? Tidak. Haleluya. 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 Saya pernah ketemu orang, keluarga ini sangat sederhana sekali ekonominya. Rumahnya gubuk derita. Saya bercanda sama anaknya yang sudah SMP. Mau nggak kau diangkat orang itu jadi anaknya? Tapi kau tinggalkan rumah ini. Kau ikut dia terus. Kau jadi ikut pamnya dia. Wah, nggak mau katanya. Kenapa? Aku nggak mau ganti bapak. Walaupun bapakku ini nggak banyak hartanya, walaupun mukanya jelek, tapi inilah bapakku. Haleluya. Haleluya. Jangan seperti Pulau Simardan.
Anda nggak tahu Pulau Sumardan? Itu memang kayaknya ceritanya cerita separuh dongeng, tapi kisahnya ada. Itu diakui oleh orang-orang Asahan. Itu ada. Sekarang dibuat penjara sana. Pulau sana ada pulau. Haleluya. Jadi saudara, itu anak durhaka atau sampuraga lah. Nah, maling kundang. Nah, ya kan, dia nggak ngakuin bapaknya. Ibunya ya? Nah, ibunya. Iyalah, Pak. Kalau ibunya nggak diakui, pasti bapaknya nggak diakui. Gitu loh. Sekarang kalau ibunya diakui, terus, wah ini ibuku bener. Terus, ini suamiku kata ibunya. Kau benihnya dia? Enggak. Kau aja. Karena kau yang melahirkan. Dia mah cuma benih doang. Tapi yang melahirkan kau. Loh, kalau nggak ada benihnya bagaimana melahirkan? Betul nggak? Ya kan? Kan ada kerjasama yang baik. Ya kalau tim sepak bola itu nggak ada kerjasama yang baik, mana bisa gol? Sama suami istri itu bisa punya anak, ada kerjasama yang baik. Coba nggak ada kerjasama yang baik. Haleluya. Mana ada anak kita? Mau main bola berantem dulu, nggak jadi udah. Haleluya. Jadi saudara, tadi sudah jelas sekali. Jadi ketika Anda sudah mengakui Anda keluarga Allah, berarti Anda masuk dalam sistem kerajaan Allah. Di sana ada ibu rohani, di sana ada bapak rohani. Haleluya. Haleluya. Dan saya mau kasih tahu kau lebih dalam lagi. Kalau Pak Manurung, karena lebih gampang dia ya, nggak ada laki-laki ini Pak Freddy entah kemana anaknya, aku nggak tahu. Ya, susahnya ngasih contoh kan. Nanti orang lain ada ngomong, kok si Manurung terus lah, si Manurung terus. Memang ini yang gampang. Oh, Pak Hendrik bisa juga sih, Pak Hendrik. Pak Hendrik ya, ingat saya. Karena dia sembunyi di situ, susah. Tugasnya memang sembunyi. Dia ditugaskan untuk persembunyian. Iya. Pengintai dia nih. Ini pengintai tembok Yeriko. Saudara, Pak Hendrik. Tadi saya mau ngomong apa coba? Ganti orang. Haleluya. Iya, kenapa saya ganti orang? Ceritanya apa? Tentang keluarga, salah keluarga, apa bapak. Haleluya. Pak Hendrik ini, ya, contohnya Pak Hendrik. Terus dia masuk dalam keluarga Allah. Artinya dia, istri dan anak-anaknya itu bisa diatur untuk hal-hal yang baik oleh bapak rohani, karena dia udah jadi anak rohani. Kecuali dia bilang, Pak, gue nggak mau Pak, gue mau ganti bapak yang lain. Nah itu nggak tahu kita. Bahkan Pak Hendrik ini dia hanya terbatas untuk anaknya, misalnya untuk Catherine, Christine ya, Catherine. Dia hanya terbatas untuk Catherine, ya terbatasnya. Nah, kau jangan bergaul sama si Anu, jangan bergaul sama si B, si C. Kau harus tidur jam sekian, jam sekian. Tetapi ada banyak hal yang nggak bisa dia lakukan, yaitu hal-hal rohani. Tetapi sebagai bapak rohani, ini bisa double. Saya bisa bilang sama Catherine gini, Catherine, kau tidak layak pakaian seperti itu. Apakah Catherine langsung bilang, kau bukan bapakku? Kira-kira? Tidak kan? Karena aku bapak rohaninya. Catherine, kau sekarang di mana? Oh Pak, saya lagi di diskotik. Jangan kau di diskotik. Keluar kau dari situ cepat, hitungan menit. Itu. Loh, kau bukan bapakku. Berarti dia tidak paham tentang keluarga Allah. Kau si Lubis, aku si Manjunta. Berarti dia nggak paham. Padahal dia sudah berubah, borunya sudah boru Yesus, bukan boru junta lagi. Saudara, sulitnya bertumbuh jemaat secara rohani karena tidak memahami sistem ini. Sehingga bapak rohani, karena kalau gembala itu nanti jadi lari jalurnya. Sehingga bapak rohani tadi saudara, itu bisa banyak intervensi untuk hal-hal yang baik bagi semua anak-anak rohaninya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oh, sepertinya kau usaha ini. Coba kita doa dulu lah ya. Siapa tahu Tuhan
suruh nanti yang lain. Oke, kita doa dulu ya. Mungkin itu tidak dilakukan oleh bapak lahirianya, tapi dilakukan oleh bapak rohaninya. Haleluya. Nah, saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Seorang bos di kantor, ya, misalnya Pak Hendrik kerja di kantor, dia punya bos, ya, atau dia punya apa namanya, ya bos lah, ya manajer atau big bossnya ada, ya, dia tidak berhak mengurusi yang lain, dia hanya berhak mengurusi pekerjaannya Hendrik. Saya tidak, saya berhak mengurusi semua. Sampai saya bilang begini, Hendrik, kenapa istri murung-murung? Hah? Kenapa? Iya Pak, dia lendet-lendet saya cuekin. Pantat saya belakangnya. Nah, lu salah, Hendrik. Kalau udah lendet itu ada maksudnya. Sampai seperti itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh bapak rohani. Sampai harus ditanya, gimana Ibu Hendrik? Pak Hendrik, mantap enggak? Enggak, egois. Yang penting kalau dia udah selesai, udah ditinggalin gua. Lah, saya sering bilang sama istri saya bilang, kau habis manis apa dibuang. Jadi di kamar bareng-bareng enak, udah selesai dan ya bye-bye. Habis manis apa dibuang. Beberapa hari yang lalu saya bilang, sini mah, kok aku gendong sini mah, ku pangku, nggak matu wahita katanya. Iya, lo ngapain kok berani saya ngomong begini? Ya karena benar. Aku bilang, ku pangku kok di sini mah. Nah, kemarin saya bilang sama dia, bukan kemarin, beberapa hari yang lalu. Aku bilang, giliran aku nanti cerita-cerita sama orang, kau marah. Giliran aku di kamar, kau nggak temani. Kan begitu. Untuk ini saya punya hak menanya saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Saya punya hak. Paling udah sejauh mana hubunganmu sama dia? Saya punya hak nanya itu. Kalau Pak Halim tidak paham tentang keluarga Allah, dia sampai rumah akan tersinggung. Apaan sih lu bis botak itu? Sampai gitu-gitu pun ditanya. Lah, berarti dia bukan berjemaat. Dia berjemaah, bukan berjemaat. Benar. Jadi kalau di Islam itu berjemaah, maksudnya habis ceramah Ustadz ya dia pulang. Kalau kita enggak, kita gembala istilahnya. Haleluya. Penggembalaan. Makanya kenapa saya pakai bapak rohani supaya lebih gampang dimengerti. Haleluya. Makanya saudara kemarin, ya ini ya, kemarin si Catherine, dia bilang, Pak, saya mau beberapa bulan ke depan di gereja aja lah Pak. Ya terserah. Orang saya bapaknya juga, bapak rohaninya, betul nggak? Nanti dia bilang bosan di sini Pak, dia kembali ke bapak lahirnya, nggak apa-apa juga. Tapi dia tetap anak rohani saya. Haleluya. Nah, terus saya bilang, kok mau tidur di mana? Terus masih ada di situ bapaknya mamanya. Istri saya bilang, ya udah tidur di kamar saya. Nggak lama lagi, saya udah mau ngantuk-ngantuk, udah mau tidur, pintu saya diketok. Ibu datang sama si Catherine. Kenapa? Di kamarku dia nggak, katanya ada yang mau cekek-cekek terus. Terus dia bilang apa? Ini mau kemari. Ya silakan. Haleluya. Haleluya. Jadi makanya aku nggak khotbah nggak lama, paling 5 menit lagi udah ngantuk. Ini ngantuk, bukan kepalaku yang ngantuk, kepalaku jalan, mataku yang ngantuk. 24 jam saudara ngobrol terus. Jadi gini, ini kan kasur 2. Kamu tidur ya Catherine, ya tidur. Udah aman kan? Aman. Haleluya, haleluya. Mantap, mantap. Menang, menang. Karena dia dibisikin oleh roh halus, dia bilang waktunya 1 hari lagi. Jadi jam 5 pagi dia harus mati. Lah itu. Makanya dia nggak berani tidur-tidur menunggu kematian itu. Aku bilang itu nggak ada dalam nama Yesus. Tenang Pak. Aduh, lega-lega. Datang lagi dia mau cabut Pak, mau cabut. Dalam nama Yesus doa, udah lega. Ya udah tenang. Enak Pak kalau di sini. Enak kalau di tempat ibu. Kayak ada yang mau cekek-cekek. Jadi kau yang minta kemari? Iya katanya. Oh, iya. Tapi dia bilang karena di sana nggak enak. Terus kamu kasih ke situ kan? Nah, jadi saya bilang gitu. Oke lah, udah istirahatlah kamu. Ya istirahat. Saya mau tidur. Iya. Pak,
temenin saya ngobrol, Pak. Ngobrol lagi. Lah, Pak, kok bisa, Pak? Yo, itu anak rohani saya. Kenapa emang? Dia mau ajak ngobrol. Ya aku ajak, dia ajak ngobrol aja. Kenapa kau bisa betah ngobrol sama saya? Karena Bapak mau dengar. Ya betul. Coba kalau saya nggak mau dengar. Loh, kenapa nggak sama bapakmu ngomong? Ya kalau sama bapak kan terbatas sama papa saya. Nanti gini bilang, wow gini-gini lah, oh gini-gini lah. Nah, kalau sama papa kan selesai dulu saya ngobrol, baru bapak ngobrol. Nah, dia enak katanya gitu. Jadi nggak tidur-tidur. Bener. Ah, giliran udah selesai jam 7. Aku turun dia ke bawah, karena ibu udah sampai. Doalah mereka, si Daniel semua doa. Aku bilang, aku istirahat lah ya, biar bisa doa nih. Aku nggak bisa tidur, dia tidur nyenyak di sini habis doa. Jadi dia udah tidur nyenyak itu. Dia udah tidur nyenyak, aku nggak tidur. Ah, itulah namanya Bapak rohani. Menjaga domba-dombanya, menjaga anak rohaninya. Haleluya. Haleluya. Jadi banyak orang sulit bertumbuh bukan karena Matius 13, bukan karena itu saja. Matius 13 ada benih yang ditanam jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak duri, artinya A, B, C, D. Tapi faktornya bukan hanya ini saja. Ini hanya faktor kulit. Faktor yang dalam adalah mereka tidak mau dijadikan anak rohani yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Bisakah Anda bayangkan kalau jam 4 pagi ku teleponi kalian semua? Makanya dalam sekolah teologi, dalam sekolah Alkitab, kami diajarkan, kamu tidak boleh menggembalakan jemaat lebih dari 200. Tapi orang sekarang kan pengen besar, Pak. 10.000. 10.000, Pak. Ternyata saudara yang di samping yang begini-gini, kudus. Ini laki-laki perempuan nih. Kudus. Rupanya selingkuhannya. Dia mana tahu gembalanya? Coba kamu selingkuh, pasti gue tahu. Loh, ini si Betani sama siapa ini? Si Ina waktu itu siapa itu Ina? Siapa itu Ina? Supir Grab kan? Ya kan? Terus lama-lama TTM, lama-lama ya kalau bisa jadi ya nggak apa-apa juga. Bersyukur kan gitu. Tapi kalau di gereja sampai 2.000 mana tahu? Lu silakan aja besok masuk ke gereja yang 5.000. Dia nggak tanya kau. Apalagi corona. Nggak corona aja dia nggak tanya, apalagi corona. Pakai masker dia. Gereja yang paling gila di sini nih nggak ada pakai masker. Tapi puji Tuhan kita sehat semua. Tidak ada coronavirus. Makanya aku makan sampai sekarang nggak bisa pakai yang gini-gini itu. Nggak bisa pakai sumpit, nggak bisa. Makanya diledek terus aku kalau ketemu teman-teman makan waktu di Cina, di Guangzhou 3 kali saya ke sana. Pak udah 3 kali ke Cina, Guangzhou nggak bisa makan gini. Bukan nggak bisa, gua bisa. Tapi gua lebih seneng begini supaya orang tahu gua dari kampung yang sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Orang jenderal aja bingung, Pak mobil di mana? Di sana. Waktu di rumah sakit apa? Rumah sakit Fatmawati. Bingung nggak? Mobil dinas kan Innova mobil dinas dari pemerintah. Terus mana Pak mobil ini? Hah? Ini Pajero, platnya cuma 1 nomor kan? Sepanjang jalan dia. Makanya kemarin yang kedua kali juga pingin bareng dia, toto bocor. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, Anda kalau tahu bahwa Anda ini keluarga Allah, Anda tidak lagi egosentris. Haleluya. 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 Karena seorang bapak rohani di otaknya terus-menerus berpikir bagaimana anak rohaninya ini bisa maju. Kalaupun dia belum mampu memberikan perusahaan kepada anak rohaninya, minimal dia berdoa. Tiap malam, tiap pagi nama kalian satu persatu kusebut, istriku saksinya. Kadang-kadang ada yang lupa, memang Tuhan lupa aku. Aku yang sering lupa si Martin. Iya, namanya lupa aku. Namanya lupa. Aku bilang aja suami si Murni. Baru istri saya bilang Martin. Oh iya Martin.
Martin. Ya kalau saya lupa dia ingetin. Gitu. Haleluya. Jadi kudoakan kalian satu persatu. Freddy Tuhan, Freddy. Jamah dia, berikan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih mulia. Lu pekerjaan sekarang, ya boleh-boleh saja. Tapi kan Tuhan bisa kasih yang lebih mulia, betul nggak? Masa kita mau begitu-begitu aja? Lu silakan mau ke kamar gua, tapi sampai tangga 4 lu berhenti terus. Nggak nyampe-nyampe. Padahal dekat loh. Sampai tangga situ, kenapa? Enggak Pak, di tangga 4 aja Pak. Terus mau kemana? Kamar Bapak. Terus ayo. Enggak, di tangga 4 aja Pak. Nggak bisa. Lu harus naik terus, habisin tangga itu. Jadi ada tangga-tangga yang Tuhan taruh, yang kita harus selesaikan. Mari kita bersama-sama naikin tangga itu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, aku mengasihi saudara. Aku mengasihi saudara. Mungkin di antara saudara berpikir begini, aku nggak ada apa-apa kok. Itu kan kau lakukan terhadap Catherine. Iya. Jangan Anda berpikir gitu. Jangan kita sombong. Karena sekali waktu bisa saja apapun terjadi. Tapi sebagai Bapak rohani, dia pasti terjun langsung. Karena itu saudara, hari ini Tuhan tawarkan kepada saudara, Anda mau berjemaat atau bergereja? Anda mau hanya dengar khotbah? Haleluya. Haleluya. Urabashaka takarala papas. Shikarabashaka takarala papas. Angkat 12 tanganmu tinggi di atas kepala. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Sebagaimana Tuhan mengasihiku, demikianlah aku mengasihimu. Saya tahu masih banyak hal yang gak bisa saya buat karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi pikiranku terus bekerja dalam pimpinan Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Haleluya. Karena itu saudara, masuklah dalam keluarga Allah. Di sana ada sebuah sistem, namanya sistem kerajaan Allah. Itu sama sistem dalam keluarga kita. Bedanya ini lebih cenderung bicara kepada hal-hal yang surgawi. Tapi sistemnya hampir mirip, sistemnya hampir sama. Makanya Yesus berkata, aku bicara hal yang duniawi saja kok nggak ngerti bagaimana aku bicara hal yang surgawi. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, kenapa banyak orang pertumbuhan imannya sulit? Kepekaan rohnya begitu sangat sulit untuk ditajamin. Karena dia hanya mau bergereja. Dia hanya mau dengar khotbah. Tapi hari ini Tuhan tantang. Kau harus berjemaat. Haleluya. Haleluya. Kau bukan hanya mau dengar khotbah, tapi kau masuk dalam keluarga Allah. Inilah kita keluarga Allah. Sayalah bapak rohanimu, ini ibu rohanimu, dan yang lain-lain. Engkau bersaudara semua. Engkau boru Yesus, marga Yesus. Tidak ada istilah cenes, batak karu, batak toba, batak apapun. Tidak ada di sini. Tidak ada cerita orang Jawa, orang apa, tidak ada. Semua bin Yesus. Amin. Muhammad Gandhi beberapa waktu tahun yang lampau, dia mau ikut Yesus. Dia masuk ke gereja, tapi di gereja masih ada kasta-kasta. Sehingga dia berkata, apa gunanya? Aku senang dengan ajaran Yesus, tapi aku tidak suka dengan tingkah laku orang Kristen karena masih buat kasta-kasta di gereja. Hari ini mari kita tanggalkan kasta-kasta itu. Kita semua adalah bin Yesus. Tanggalkan kasta-kasta itu. Tanggalkan. Kau satu sama lain saling peduli. Tentu ada kurang lebih ini 40 atau 50 orang. Tentu
Aku pun nggak bisa, 50 orang aja kadang udah kewalahan. Tentu Anda sama Anda sendiri, saudara sama saudara bisa saling menasihati. Mungkin yang satu ngomongin bapak rohaninya, tapi anak rohani itu nggak baik gitu. Itu jelek-jelek bapak kita. Kau mau ganti bapak mana lagi? Bapak yang di sana lebih pengkor. Haleluya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya berani khotbah berapa kali dari 1 Korintus 11 ayat 1, teladani aku seperti aku teladani Kristus. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya buat. Kalau misalnya, saudara, kalau misalnya ngelihat saya aja kau tersandung, pasti ke gereja lain kau lebih tersandung. Karena lebih parah orang itu, saya yakin. Saya termasuk standar, saya bukan bilangin, saya termasuk standar yang sudah cukup oke. Bukan saya yang terbaik. Bukan, tapi dalam pelayanan, dalam penggembalaan. Anda lihat sampai anak jalanan, saudara. Semua sekarang mencintai kita. Bukan nggak banyak yang pelayanan di sana. Tapi apa mereka katakan? Nggak ada yang peduli, Pak. Habis kasih nasi pergi. Saya sampai gerobaknya pun kemarin saya belikan. Karena itu untuk cari nafkah dia. Haleluya. 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 Dia bilang gak ada yang seperti Bapak. Begitu peduli. Sampai ke kantor Satpol PP, sampai ke wali kota, semua kita masukin. Apalagi saudara. Haleluya. 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 Saudara, belajarlah mengasihi. Belajarlah terbeban di mana engkau mengenal Kristus. Belajarlah. Haleluya. Belajarlah engkau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Jangan egosentrismu yang kau tonjolkan. Kalau yang kelihatan saja nggak kau hormati, bagaimana Tuhan yang nggak kelihatan? Saya tidak pernah minta emas perak dari saudara. Dan saya tidak tuntut banyak dari saudara. Yang saya mau taruhlah hatimu di gereja ini. Karena disinilah Tuhan taruhkan keluarga Allah itu. Di tempat lain ada, tapi engkau ditaruh di sini. Bukan kebetulan, nggak mungkin bisa kakimu ada di sini. Emang karena kau kuat? Bukan, itu Tuhan yang bawa kau kemari. Sadar itu. Pak Truman jauh, bukan nggak banyak gereja yang dilalui. Sampai di sini mungkin ada 100 gereja yang dia lewati. Tapi dia sampai kemari. Ibu Eva ini jauh, bukan nggak banyak gereja yang dilewati dia kalau kemari. Tapi sampai kemari. Betani juga demikian. Tapi saya tidak tahu apakah Anda ini mau sekedar dengar khotbah atau betul-betul mau berjemaat. Haleluya. Haleluya. Saudara, tadi malam betul-betul saya katakan, Tuhan, aku percaya aku bisa karena Engkau yang memberikan kekuatan. Sedangkan Daniel aja, waktu saya turun, dia bilang, sudah bisa bayangkan Pak, gimana Bapak? Orang saya dengar terus ngomong katanya. Kau dengar kami ngomong apa? Memang nggak kedengaran spesifik. Yang penting apa nggak dengar spesifik, karena kan ngomongnya nggak kenceng-kenceng, tapi kedengaran. Saudara tahu? Saudara tahu? Jangan diambil negatif, jangan pikiranmu negatif. Saya ingin jelaskan supaya kau paham. Amin. Pak Hendrik dan istrinya, mereka secara lahiriah, Catherine itu anaknya. Tetapi saudara tahu, ketika terjadi sesuatu, saya nggak tidur semalaman bersama dia. Hanya mengasih firman, dikit-dikit amin, iya saya menang. Baru 15 menit saya mau tertidur, Pak. Tapi saya yakin
dalam proses hari ini saya lihat udah banyak pemulihan. Saya percaya dia sudah tidak takut lagi. Dia hanya pikirannya aja. Kemarin saudara tahu dia bilang jantungnya sampai lepas, jantungnya mau keluar. Bayangin, ngeri nggak? Dengar begitu. Di kamar dia bilang, "Pak, jantung saya Pak." Jangan-jangan dia sakit jantung, mati dituntut Pak Henry saya. Bukan gampang saudara menjadi bapak rohani, bukan mudah. Saudara, kalau hanya khotbah semua orang bisa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya berani juga ngomong gini, khotbah saya pun gak buru-buru amat. Mulai jama mereka. Biar mereka betul-betul yakin betul mereka anak rohani yang mau diintervensi dalam banyak hal, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Yesus, sehingga mereka juga boleh berbuah di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini kami deklarasikan kami anak rohani dari Pak Risuli Lubis dan Jenny Sinaga. Kami siap menerima mereka sebagai bapak rohani, sebagai ibu rohani. Kami siap Tuhan dinasihati, diintervensi untuk hal-hal yang mulia, supaya kami bisa berkenan di hatimu Yesus. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Saudara, saya merasakan begitu luar biasa kasih Bapa itu. Saya rasa dalam hidup saya rasakan bagaimana Yesus begitu mengasihi saya. Saya tidak berpikir tadi saya bisa khotbah sampai hampir 1 jam lebih dikit. Saya tidak berpikir. Saya hanya mau bicara sebentar saja. Tapi saya merasakan kekuatan yang baru. Luar biasa, walaupun gak tidur semalam. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus, angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di mobil, diberkati engkau di busway, diberkatilah engkau di angkot, diberkatilah engkau waktu di mall, diberkatilah engkau waktu bekerja, diberkatilah waktu di kontrakan, waktu di rumah, di mana saja ketika kau berinteraksi dengan orang. Tuhan mengcover hidupmu sehingga coronavirus tidak akan menempel di dalam tubuhmu. Oh, varian-varian baru tidak akan menempel dalam tubuhmu. Aku percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku yakin dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Yesus adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab sore ini Yesus adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita langsung tutup, sekalian angkat